Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Wirasista dengan nomor induk mahasiswa 1803764 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2018 kelas 4B Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan dalam video mengenai strategi pembelajaran dengan model pembelajaran monopoli dari karakteristik, langkah-langkah, kekurangan, kelebihan, hingga contoh dari pembelajaran monopoli itu sendiri. Nah, strategi pembelajaran itu sendiri adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan suatu materi, di mana tujuannya itu untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dan menerima materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Nah, tentunya tujuan akhirnya itu adalah siswa atau peserta didik dapat menguasai materi di akhir pembelajaran. Karakteristik dari media pembelajaran monopoli ini, sebagai contoh saya membuat peta. Monopoli itu sendiri seperti monopoli pada umumnya, berbentuk persegi, dan saya menempatkan 11 petak di dalamnya. Ada petak start, ada petak masuk BK, atau biasanya dalam monopoli pada umumnya ini petak masuk penjara dikemas menjadi masuk BK, dan jika peserta didik menempati petak masuk BK ini, peserta didik dilewat satu putaran dalam melemparkan dadu. Lalu ada petak bebas parkir atau saya tempatkan menjadi petak bonus, mendapatkan 2 bintang atau 2 skor tanpa menjawab pertanyaan, dan peta yang lainnya itu terdiri dari 2 warna peta. Pertama berwarna abu tua dan peta kedua berwarna merah muda, di mana jika peserta didik menempati di antara kedua peta berwarna ini, maka mereka wajib mengambil kartu atau draft pertanyaan yang telah disediakan seperti dana kesempatan dan dana umum, di mana dikemas menjadi draft pertanyaan-pertanyaan tentang materi pembelajaran. Terdapat papan permainan monopoli, adapun perlengkapan-perlengkapan untuk menunjang pembelajaran media monopoli ini. Di antaranya dadu, lalu ada poin atau alat untuk menjalankan permainan, serta adanya 2 kartu untuk draft pertanyaan, di mana biasanya di monopoli biasanya itu dana kesempatan dan dana umum dikemas menjadi draft pertanyaan dengan satu materi yang sama namun 2 pertanyaan yang berbeda. Pembelajaran dengan media monopoli ini, siswa dibagi menjadi 4 kelompok atau lebih sesuai dengan ukuran dari jumlah siswa di kelas, bisa menyesuaikan. Setiap anggota kelompok itu harus bersiap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam draft pertanyaan yang telah disediakan atau dalam kartu. Nah, setiap kelompok bersaing dalam mengumpulkan skor-skor atau bintang-bintang yang akan diberikan saat berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia dalam draft. Cara mendapatkan bintang atau skor tersebut, siswa harus bekerja sama dalam kelompok, di mana setiap anggota kelompok bergiliran dalam melemparkan dadu dan menjawab pertanyaan. Jika pertanyaan tersebut dijawab benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan 2 skor, dan jika pertanyaan tidak bisa dijawab ataupun jawabannya kurang tepat, maka kelompok tersebut dikurangi skornya 1 atau bintangnya 1, dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu dilemparkan kepada kelompok yang dapat menjawab, yang nantinya kelompok yang dapat menjawab tersebut mendapatkan 2 bintang atau 2 skor.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini materi yang akan Bapak ajarkan adalah materi globalisasi. Dari pembelajaran yang berbeda, di hari-hari sebelumnya, Bapak hari ini akan menggunakan model pembelajaran monopoli. Hore, hari ini kita bakal main monopoli. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Baik, Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Dengan sigap kalian telah membagi ke dalam 4 kelompok. Selanjutnya, kalian berunding dengan setiap anggota kelompok untuk menentukan siapa yang main pertama untuk melempar dadu dan menjawab pertanyaan, hingga orang ke-6 yang akan melempar dadu dan menjawab pertanyaan. Berunding dengan baik dan bekerja sama dalam mengatur strategi untuk bersaing di setiap kelompok, mengumpulkan bintang yang nanti akan Bapak beri untuk mengukur kelompok siapa yang paling unggul. Cara mendapatkan bintang, setiap kelompok harus bisa menjawab pertanyaan yang telah tersedia, yang nantinya akan mendapatkan 2 bintang, dan jika kelompok gagal menjawab, maka kelompok tersebut akan dikurangi poinnya atau bintangnya 1, dan pertanyaan tersebut dilemparkan kepada kelompok lain yang dapat menjawabnya, yang nantinya kelompok tersebut akan mendapatkan tambahan 2 bintang. Nah, setelah kalian membaca dan memahami materi globalisasi, Bapak akan memulai permainan monopoli ini. Sekarang, setiap orang pertama dalam kelompok menentukan giliran kelompok mana yang terlebih dahulu melempar dadu dengan hom pimpah. Baik, Pak. Hom pimpa alayum gambreng. Sekarang, untuk kelompok pertama, silakan melempar dadunya. 1, 2. Muda berarti ngambil yang kartu hitam. Globalisasi iptek. Bagaimana perkembangan globalisasi iptek dalam bidang pendidikan? 3, 2, 1. Aduh, Pak, lupa lagi. Sayang sekali. Silakan kepada kelompok lain. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 mencoba menjawab. Silakan kelompok 3. Baik, Pak. Terima kasih. Globalisasi iptek dalam bidang pendidikan itu berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi banyak sumber belajar dan layanan belajar elektronis. Terima kasih kepada kelompok 3 telah berhasil menjawab. Bapak beri bintang 2. Untuk kelompok pertama tidak mendapatkan skor dan tetap semangat ya. Ya, semangat. Silahkan kepada kelompok kedua untuk melempar dadu. Oke, Pak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, butuh 2 berarti kartu putih. Globalisasi transportasi. Apa saja manfaat globalisasi transportasi dalam bidang ekonomi? Globalisasi transportasi telah memberi kemudahan akses jalan maupun kendaraan, baik kendaraan darat ataupun laut, udara, untuk kegiatan distribusi barang maupun jasa ke berbagai tempat. Manfaatnya pertumbuhan ekonomi semakin merata. Bagus, jawabannya tepat, maka kelompok 2 mendapatkan 2 bintang. 2 bintang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.